مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa' ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di kajian Ramadan LT3K Nur Hikmah, Lembaga Tahsin Tahfidz Tafhim Al-Qur'an Nur Hikmah Matraman, akan melanjutkan di kajian Tazkiyatun Nafas yang insya Allah kita akan melanjutkan langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas pada langkah-langkah yang kelima, yaitu memberikan janji-janji palsu. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, syaitan akan selalu melakukan langkah-langkah agar semua manusia itu menjadi pengikutnya. Dan di dalam hal ini yang akan dilakukan oleh syaitan adalah memberikan janji palsu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, Nabi Adam alaihissalam selaku ayahanda kita yang pertama itu dijanjikan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dengan memakan buah khuldi. Ternyata hal itu hanyalah janji palsu dari syaitan. Dan ini pun akan dilakukan kepada kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah dengan berbagai macam janji palsu. Contoh yang mungkin bisa kita ambil ketika seorang itu melakukan judi, maka yang dijanjikan oleh syaitan adalah adanya satu kekayaan yang akan ia dapatkan dengan melakukan judi. Dan orang yang sudah terjebak dengan janji palsu syaitan ini, maka akan sulit untuk menghindari dan menjauhkan dirinya dari janji palsu itu, yaitu bermain judi. Dan ini bisa kita lihat sangat banyak sekali. Orang yang sudah mengaku dirinya Islam sebagai umat Nabi Muhammad masih juga melakukan hal ini. Kemudian juga syaitan juga akan memberikan satu janji palsu di dalam pemikiran seorang hamba ketika melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan satu janji yang mana hal ini tidak akan mungkin bisa didapatkan. Karena yang selalu bisa memenuhi janji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan laknatullah hanyalah makhluk Allah yang lemah yang tidak akan mampu bisa memberikan dan memenuhi janji yang ia katakan. Untuk itulah kita harus menyadari dari sekarang dan sejak dini apa yang dijanjikan oleh syaitan laknatullah adalah sesuatu yang palsu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Ibrahim yang artinya, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar untuk menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, mencela aku. Akan tetapi celalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan sisa yang pedih. Khadifillah rahimakumullah. Di dalam ayat ini syaitan sudah menegaskan bahwasanya yang memberikan janji dan memenuhi janji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan sama sekali tidak memiliki satu kekuatan dan kemampuan untuk memenuhi janji-janji yang ia janjikan kepada orang-orang yang mengikuti. Mereka, syaitan laknatullah, menjanjikan sesuatu
yang diharapkan oleh manusia yang mengikuti dirinya, tetapi ia pun tersesat dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Ikhwati fillah rahimakumullah. Begitu banyak orang juga yang meminum khamar, dan syaitan itu memberikan satu janji bahwasanya khamar itu memberikan manfaat bagi dirinya, bagi peminum khamar. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala pun dibantah. Khamar adalah sesuatu yang memberikan manfaat, tetapi madarat dan apa yang didapat dari meminum khamr adalah lebih besar daripada manfaatnya. Termasuk juga janji kepada orang-orang yang membunuh, terutama ketika melakukan satu perbuatan perampokan atau semisalnya. Janji syaitan itu agar supaya tidak terkuak perampokan ini, maka ia pun harus dibunuh dan melakukan penguburan yang tidak selayaknya. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap dari apa yang diperbuat oleh seorang yang melakukan satu perbuatan jahat. Untuk itulah kita sekali lagi jangan sampai kita menjadi pengikut setia dari syaitan laknatullah. Jangan sampai kita tertipu dengan janji-janji palsunya, karena hal itu akan mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi kita semuanya. Khadifillah rahimakumullah. Dan langkah syaitan yang keenam yang diberikan kepada manusia agar menjadi pengikut setia syaitan laknatullah, membuat tipu daya. Kita tahu bahwasanya syaitan adalah sejahat-jahat makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam melakukan kejahatannya, maka ia pun selalu memberikan satu gambaran dan bayangan kepada orang-orang yang mengikutinya. Tipu daya ini adalah jebakan-jebakan yang harus kita sadari. Itu akan mengakibatkan satu amalan diri kita, baik amal soleh yang kita lakukan itu akan jadi sia-sia. Bagi seorang pemikir, seorang alim, maka ia akan diberikan satu tipu daya agar ia mengedepankan pikirannya, mengedepankan otaknya dibandingkan dari apa yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Berapa banyak orang yang mengatakan bahwasanya cukuplah dengan menghijab hatinya tanpa perlu melakukan hijab secara fisik dengan menggunakan jilbab. Dengan dihiasinya, yang penting hatinya baik. Dan ini merupakan satu tipu daya syaitan agar seseorang itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada orang yang mengatakan bahwasanya antara riba dengan tijarah, dengan transaksi jual beli adalah sama. Padahal kita tahu bahwasanya itu juga merupakan sesuatu yang dengan jelas berbeda. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tetapi dengan satu pola pikir yang disesatkan oleh syaitan laknatullah, sehingga seorang memiliki satu pandangan jual beli dengan riba adalah sama karena sama-sama untung, karena sama-sama mendapatkan satu manfaat dari pelaksanaan transaksi tersebut. Dan ada pula seorang abid yang ditipu oleh syaitan laknatullah dengan memperindah amal ibadahnya, dengan menghiasi agar supaya ia memperindah di depan orang-orang agar ia mendapatkan satu pujian. Padahal ini juga merupakan satu tipu daya dari syaitan agar amal yang ia lakukan, amal soleh yang ia lakukan menjadi sia-sia karena di dalamnya ada unsur riya ataupun sum'ah bagi orang yang memiliki suara yang baik dalam membaca Al-Quran. Sehingga kita harus hati-hati agar apa yang kita lakukan dalam beramal tidak menjadi sesuatu yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama bagi orang-orang yang memiliki satu kelebihan baik dalam pemikiran dengan kecerdasannya yang ia miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kelebihan bagi orang-orang yang dapat melakukan ibadah dengan
rutin dan istiqomah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan itu menipu dirinya dengan satu di dalam batinnya agar ia mendapatkan satu pujian dari ibadahnya, baik ibadah yang terlihat dalam salat ataupun ibadah yang dilakukan dengan suara yang ia miliki dengan suara yang bagus. Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itulah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah agar kita bisa terhindar dari tipu daya syaitan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang zahid, orang-orang yang memiliki kezuhudan, itu pun akan dimunculkan agar kezuhudannya itu bisa terlihat di depan dan di mata manusia. Sehingga terkadang dengan hal tersebut kezuhudannya menjadi hal yang sia-sia pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam menghindari janji-janji palsu syaitan dan tipu daya syaitan laknatullah. Hadani Allah wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك